lagi kau tinggal dalam duka, jangan lagi kau memberatkan langkahnya. Keringkanlah segala air mata, dia kembali pada Bapa. Dipersilahkan kepada paduan suara jemaat di bait tombak.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penghiburan yang sejati bagi anak cucu, keluarga besar, bahkan kita handai tolan. Mari kita angkat pujian di lembaran nomor 3. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirat, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi kami. Lihat Tuhan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirat, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirat, Kau dapati aku tetap setia. Engkau mendapati kami Tuhan, Engkau mendapati kami Tuhan tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi ref pujian ini dalam kasih Kristus nanti hamba Tuhan. Claudia Manggau Payung untuk memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Bapa, saat ini kami sedang berjuang agar pada akhirnya kehidupan kami Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan, keterbatasan. Kami akui tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup untuk melakukan seluruh kebenaran firman Allah
yang kami dengarkan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami merasakan duka yang sangat dalam, tetapi Engkau Allah yang sanggup membalut setiap luka-luka yang ada, terkhusus untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Lewat firman-Mu Engkau akan memperbaiki kehidupan kami Tuhan, agar ketika tiba saatnya kami juga dipanggil, kami didapati Tuhan setia di hadapan-Mu, dan kami didapati hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berkati kami semua Tuhan, berkati pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan malam hari ini, juga kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Engkau berkati pendengaran kami, hati dan pikiran kami biarlah fokus untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, yang akan memperbaiki kehidupan kami lewat hamba-Mu yang akan berbicara malam hari ini Tuhan. Engkau hamba-Mu yang akan menyebarkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, tetapi Engkau yang memberi hikmat bagi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebutuhan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sem Paundanan STH, Gembala Sidang dari GPDI, Tiberias Pondok Iring. Kepada Bapak Pendeta kami silahkan. Binatang itu kayak kumotokalan udah bintan na kemenjong kalina. Ya, salam abungi lah kita semangasan lan tarampak karena susang maupun di timau potongan bahwa semua uang dan lan Allah tak laku keluarga yang mengalami duka, serta juga bahwa Tuhan juga yang akan memberikan penghiburan, kekuatan dalam menghadapi kenyataan sekarang ini, kuat, tetap tegar, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih saya ucapkan bagi Ibu Gembala, sekalipun tidak ada di tengah-tengah kita karena faktor usia, bersama dengan majelis gereja GPDI Bukit Hermon Rabu atas kepercayaannya kepada saya untuk membagi-bagikan firman Tuhan dalam ibadah penghibur pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, mari setelah kita membuka Alkitab kita yang saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama tentang kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Mazmur 90 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 90 ayat 3 sampai ayat ke-6. Bunyi firman Tuhan demikian, Engkau mengembalikan manusia kepada dirimu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila seperti suatu pilihan engkau menghancurkan manusia Setiap pagi kita dibuka lah. yang untuk terterok keluar dan di waktu petang Yesus dan Pada kan ini dapur. Ini sangkan dari sini. sebelum saya masuk untuk kita lihat firman Tuhan ini, misalkan ada nanti
Kapan datang Kak? Kapan datang? Kemarin. Oh, kemarin. Ya. Dari Timur. Tim dari Sering berjalannya waktu supaya dikasih Tuhan. Oli. Siap. Mau jam-jam? Ya. Oh iya. Jadilah ketuk Sakit pilih. Ada beta selamat dia nih. Selamat Bisa. datang. Pembon. Terus ke Pembonan, mana ke dia? Terus ke Pembonan, orang ini. dan sering juga berjalan dengan waktu itu supaya dikasih Tuhan. Mereka berpikir kalau kita berpisah berarti kita tidak akan, dalam artian bahwa kekayaan daripada orang tuanya, siapa yang akan menikmati di rumah ayahnya itu. Kemudian mereka membagi-bagikan kekayaan orang tuanya ini. Supaya dikasih Tuhan, namun hal yang tidak pernah terduga bagi kedua anak ini bahwa ternyata bahwa pada saat mereka sementara memperhatikan reken-reken tu kekayaan atau matuanna, nah bagi kemudian ternyata ditemukan ada sebuah kota. Mereka membukanya, lalu ditemukanlah kota itu, di dalamnya ada 2 cincin. Cincin yang pertama emas berlapis dengan berlian, dihiasi dengan berlian yang sangat indah dan tentu pasti mahal. Kemudian cincin yang kedua supaya dikasih Tuhan hanya perunggu biasa dan tidak ada ketertarikan di sana. Kakaknya atau abangnya ini putar otak, iya, supaya dia bisa dapat yang nilainya luar biasa itu. Napani nakwa, oh ya teh, ternyata kapan-kapan apa ada teh. Tapi apa ini eta, jadi itu mau aku nanai. Sang adik pun juga nurut. Yo, kamu mau nanai kakangku. Saya dikasih Tuhan, kemudian sang adik lah yang pegang cincin yang tak ada nilainya itu. Sementara adik ini memperhatikan seksama, lalu merenung-renungkan supaya dikasih Tuhan. Ya to berhargana sudah pasti to dinanna. Tetapi yang dia tidak habis pikir, kenapa cincin yang tidak ada nilainya ini itu bisa disimpan oleh orang tuanya. Dia memperhatikan dan ternyata di cincin itu ada tulisan, ini pun akan berlalu. Berjalan waktu, sang kakak karena keenakan dengan kekayaan warisan, seraya dikasih Tuhan pada saat panen melimpah, bersukacita, berpesta, dan menikmati segala apa yang ada. Sang adik pun juga demikian, tetapi dalam masa-masa panen yang berlimpah, sang adik ini dikuatkan dengan kalimat yang ada di cincin itu, ini pun akan berlalu. Selain dikasih Tuhan, dan pun juga kakak ini pada saat ia di dalam kehidupannya kekurangan, dia pusing pinjam sana kiri, sana sini untuk bisa hidup. Sang adik pun juga mengalami hal yang demikian. Saat dalam kekurangan, dia hanya merenungkan ini pun akan berlalu. Selain dikasih Tuhan, kakak sang abang ini begitu cemas dan pada akhirnya juga dirundung dengan berbagai persoalan, pergumulan dan juga hutang di mana-mana dan tidak memiliki ketentraman di dalam kehidupannya. Sang adik dengan tekun, dengan merenungkan kalimat yang ada di cincin yang didapatkannya pada waktu itu supaya dikasih Tuhan. Dalam masalah dia hadapi, dia hanya berkata, ini pun akan berlalu. Dalam hidup berkelimpahan, dia pun juga merenungkan kalimat itu bahwa ini pun juga akan berlalu. Sehingga sang adik ini seraya dikasih Tuhan, dia berserah ke dalam tangan Tuhan. Dia bersyukur setiap saat dalam kelimpahan, dalam kekurangan,
dalam ada masalah, dalam masa senang, dan lain-lain sebagainya, senantiasa bersyukur dan introspeksi diri bahwa semuanya akan berlalu. Selain dikasih Tuhan, keluarga yang ada di tempat ini mungkin juga sama katakan secara iman, dan saya pun seorang pelayan Tuhan, bahkan semua kita yang ada pada malam hari ini dengan percaya juga bahwa duka yang dialami oleh keluarga yang sementara terjadi malam hari ini, di hari-hari ini, pun juga keluarga, anak cucu, dan kita semua akan berkata bahwa ini pun akan berlalu. Dalam artian bahwa mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin satu minggu, masih akan ada kesedihan dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu pun akan berlalu. Selain dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam firman Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam pengkhotbah pada pasal yang ketiga, selain dikasihi Tuhan, ayatnya yang pertama di sana dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Selain dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dikatakan di bawah langit akan ada waktunya. Sama seperti yang dialami oleh keluarga yang ada di tempat ini. Nah, selain dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam pengkhotbah kembali di ayat yang kedua di sana dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Selain dikasihi Tuhan, segala sesuatunya ada waktunya. Diawali dikatakan ada waktu untuk lahir, kemudian ada juga waktu untuk meninggal. Antara lahir dan meninggal ini selain dikasihi Tuhan, di dalamnya itu ada waktu, ada usia, dan di dalamnya juga itu saudara dan saya ada di saat itu, ada di waktu itu. Atau yang kau tidak ada kematian aku puji Tuhan, kecuali tomatanta tungaralan benua, sudah tidak ada waktunya di situ. Saudara dan saya ada di waktunya, ada di waktu itu. Nah, selain dikasihi Tuhan, sebab itu di dalam menjalani kehidupan kita yang ada di waktu yang Tuhan berikan, dan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa waktu itu sangat singkat. Waktu itu sangat singkat, tidak panjang Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Sebab itu yang mau kita renungkan di dalam kehidupan kita adalah waktu yang sangat singkat ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita seperti ilustrasi si abang tadi yang telah saya katakan bahwa di dalam masa kelimpahan bersuka cita berpesta pora, aduh karena salah toh. Hidup menikmati hidup yang ada. Selain dikasihi Tuhan, berpesta pora lalu lupa mau mengucap syukur kepada Tuhan. Lupa untuk kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini bahwa semuanya akan berlalu. Hidup kita, bahkan kekayaan, apapun yang kita alami, nikmati, semuanya akan berlalu. Ataukah kita sama seperti si unsu tadi, di dalam keadaan yang kita hadapi, bersyukur, dan ada perenungan di dalam setiap kehidupan kita bahwa semuanya akan berlalu. Selain dikasihi Tuhan, ada waktunya untuk kita kembali kepada Bapa kita di surga. Selain dikasihi Tuhan, ada ungkapan seperti ini mengatakan bahwa mungkin ini sering biasa bangun saat lihat. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Masa atau masalah topik. Waktu kita sekarang sebab kita masih hidup. Masa orang-orang tua kita yang terdahulu, orang tua kita Ibu Ludia Pak kita ya, atau Nenek Anggi yang dipanggil Nenek Anggi.
Waktunya, masanya memang sudah ada waktu itu. Saya ingat, ya, saya dulu waktu rumah ini selesai dibangun ya, kemudian sudah datang di sini orang tua ini, iya, berapa kali berpesan kepada saya, kepada keluarga tentu bahwa pandi tangsa sembahyang ini. Iya. Dan berapa kali juga dia telepon saya waktu itu waktu saya datang, kemudian dia minta nomor saya, lalu dia sama telepon ke sempat sembayangan. Waktunya saya katakan, waktu saya datang pertama kali karena saya tidak tahu tentang latar belakang daripada Indo ini dalam artian di masa mudanya itu seperti bagaimana. Saya cuma tahu bahwa warga GPDI Jemaat Sarambu. Ya. Kemudian bercerita bahwa di masa-masa waktu itu, waktu saya datang di jendela sini, ya, di depan saya bilang, sini mak mau pemilih kok tapi sambayang. Kami menyanyi apa ratu lagu mi pore mi penanyan toyo mai. Napa kali itu kiminani kimas sambayang. Setelah amin, napa mau tolong pana napa Pak Pendeta tontong bang peminta sambayangan na saba tokemo butung-butung kumua yang pumas sambayang susi todo bang murah parapon. Tak ang taruh lamang pumoto. Oh memang ada susi to. Oh karena banyaknya pergumulan dan lain-lain sebagainya. Napokada mo to kerinduan na kumua mamali na ya tongku mangura pa ya tongku masih kuat di Palopo ya, di Palopo masih kuat jaya-jayanya dan kuatnya di dalam Tuhan. Dia katakan seperti begini bahwa pada waktu saya masih muda, saya berdoa kalau saya sakit, saya berdoa sendiri lalu saya sembuh. Kalau saya berdoa, saya angkat tangan, saya mencucurkan air mata. Kalau saya berdoa pada waktu saya masih muda, kalau kami orang GPD Pantai Costa, ada namanya bahasa roh, bahasa lidah. Dan mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Itu saya alami Pak Pendeta. Itu saya alami. Lalu saya katakan, Indo sabara aku nih. Tontong kami persambayangan kami. Napa biasa ke anu dembang tu suara kumuata ang reali pomoto tu persambayanganmu. Sebelum itu keliru, kalau ada suara itu strap, sebut nama Yesus. Saya dikasih Tuhan. Dan beberapa kali saya datang itu, puji Tuhan, iya. Awalnya waktu saya datang di jendela situ saya doakan, inang kurasakan tongan duke kuma onate. Abang yang itu sering nonton nanti dok yang sembahyang ki. Padahal itu Pantai Costa gitu. Kedua kalinya, ketiga kalinya, saya melihat air matanya sudah mulai jatuh. Dalam artian bukan berarti bahwa ya nato ada mau matan nato kok penuh dengan Roh Kudus, tidak. Dalam artian ada penyesalan. Hubungannya dengan Tuhan sudah baik. Selain dikasih Tuhan, nanti setelah dia ke Makassar pulang ke sini, kalau saya tidak salah itu tinggal 1 kali saya datang untuk doakan, sudah di dalam kamar sini. Nah, selain dikasih Tuhan, itu waktunya almarhum orang tua kita kekasih Ibu Ludia Pak kita. Waktunya dulu sudah ada. Zamannya dia sudah bisa menyerahkan hidupnya untuk Tuhan selagi dia masih kuat, selagi dia masih sehat, selagi dia mampu dan bisa untuk melakukan sesuatu hal yang baik, sehingga dia melakukannya itu waktunya sudah. Nah, kita yang ada malam hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih kuat, saya mau katakan bahwa gunakanlah waktu saudara yang masih ada itu untuk mempermuliakan Tuhan. Gunakan waktu saudara untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Gunakan waktu saudara untuk senantiasa merenungkan dan introspeksi diri di dalam setiap kehidupan kita. Namanya manusia, sekali lagi namanya manusia, akan ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Selain dikasih Tuhan, kita kembali dalam ayat pembacaan kita. Setelah kita tahu bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Ayub juga katakan di dalam Ayub 14 ayat 5 dan 6, selain dikasih Tuhan, kalau hari-harinya sudah pasti dan juga jumlah bulannya sudah tentu, maka dia akan kembali. Dia akan datang
Dan seperti di dalam ayat pembacaan kita di dalam Mazmur tadi, selain dikasih Tuhan pada pasal yang ke-90, ayatnya yang ketiga di sana dikatakan pada waktu hari dan bulannya sudah tentu. Di dalam Ayub dikatakan seperti itu, maka dalam Mazmur ayat yang ketiga dalam ayat pembacaan kita, maka dia akan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kembalilah. Sebab waktunya telah selesai. Waktu kita ada di dalam dunia ini sudah pas. Hari-hari kita sudah pas. Bulannya sudah pas. Tahunnya sudah pas. Dia sekian lukiran itu masaki. Menderita orang masaki. Jelong-jelong mau yang sali. Bahkan diduga itu kesaksian Pak Pendeta gembalaan nakwa. Sampai maaf bicara bosi muti kalena. Yoboko. Yang natama mau kamara. Ma bicara tang besar mo sampai Ampona yang sudah tua juga katanya datang kepada pendetanya, oh Pak Pendeta, sampai yang gimana itu nenek kita mati. Sebab apa? Busuk. Selain dikasih Tuhan, ada orang yang tinggal dikatakan tinggal kulit pembungkus tulang. Biasa si tamu moto arena na itu bentuknya. Belum juga dipanggil oleh Tuhan. Itu karena apa? Hari dan bulannya belum genap di tangan Tuhan. Selain dikasih Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan dan kalau kita mengerti dan memahami bahwa ternyata segala sesuatunya ada waktunya, semuanya akan berlalu selain dikasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selagi kita ada di dalam dunia ini? Menapa dan menjalani kehidupan kita sambil kita merenung bahwa semuanya akan berlalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam ayat pembacaan kita, doa daripada Musa dalam ayat pembacaan kita di Mazmur 90 ini selain dikasih Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, di ayat yang ke-12 bisa dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan. Musa di sini mengajarkan sudah bagi saudara dan saya adalah supaya apa? Kita diajarkan untuk apa? Menghitung hari-hari kita. Kaan di kalau Senin, kalau Selasa motor, lo Rabu, minggu depan to diulang bangsa yang to cukup sampai di situ. Tetap selain dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini? Apa yang perbuatan baik apa? Atau kembali di ilustrasi tadi, apakah kita seperti si sulung atau sama seperti dengan si bungsu? Kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa selain dikasih Tuhan, bahwa ternyata hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan, dan hidup kita ini selain dikasih Tuhan semuanya akan berlalu. Sebab itu mengapa kita menghitung hari-hari kita? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita selain dikasih Tuhan, sebab di mata Tuhan 1000 hari itu sama seperti hari kemarin bagi kita manusia. Hari hidup kita ini singkat, sehingga kita diajarkan oleh firman Tuhan malam hari ini supaya apa? Kita menghitung hari-hari di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Mengapa demikian? Sebab kalau kita memperhatikan kembali dalam ayat pembacaan kita di ayat yang ketiga, sebab apa? Kita akan kembali kepada debu. Kita akan kembali kepada debu. Di ayat yang keempat, ayat yang keenam, selain dikasih Tuhan sampai 6, di sana kita lihat bahwa hidup kita ini singkat. Hidup kita ini singkat. Standar daripada Tuhan, dari firman Tuhan di dalam ayat pembacaan kita di sini adalah 1000 tahun. Itu baru 1 hari di pemandangan Tuhan. Dan kita belum capai itu. Dalam artian apakah Sang Allah pun juga kalau kita hitung-hitung hari-hari kita,
di dalam dunia ini saudara dikasih Tuhan, hanya beberapa menit saja kita ada di dalam dunia ini. Ini standar ukuran daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Sebab apa? Ternyata hidup kita ini adalah singkat di hadapan Tuhan. Singkatnya seperti bagaimana kalau kita memperhatikan, dikatakan seperti satu giliran jaga malam. Jaga malam ini 12 jam leh. Ya. 12 jam toh, berarti masih sisa toh. Ya. Kemudian saya dikasih Tuhan seperti apa lagi? Dikatakan seperti mimpi. Mimpi juga ini kok tambah kondi. Atau dia kira kami mengimpi dia 92 jam nah. Tidak ada ya. Paling lama mungkin 5 menit. Kita bermimpi dan juga itu satu hari kita mengimpi. Kita langsung jika akan tamili. Semakin dipersingkat lagi. Kemudian seperti rumput bunga di padang. Mungkin sekitar 8 sampai 10 jam. Tetapi ini yang lebih singkat. Kita baca di dalam Yakobus pada pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana bahwa hidup saudara dan saya sama seperti apa? Uap yang hanya beberapa detik saja. Sebentar saja. Masa kita buka tutupan panci, ada uap, itu tidak sampai berjam-jam. Tidak sampai 10 menit, tidak. Itu hanya beberapa detik saja. Hilang. Sebab itu firman Tuhan katakan, ajar kami ya Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga seraya dikasih Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang ada ini. Sejauh mana Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini seraya dikasih Tuhan, saudara dan saya tetap fokus kepada Tuhan. Saudara dan saya boleh hidup memuliakan Tuhan. Sebab itulah tujuan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu bahwa kehidupan kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di hari-hari hidup kita, di jam-jam ibadah, di setiap gereja manapun, dimanapun kita bergereja seraya dikasih Tuhan, di sana ada jam-jam doa, di sana ada jam-jam ibadah. Saya mau katakan melalui kesempatan malam hari ini, lakukan itu sebagai buktimu engkau mengasihi Tuhan dan engkau merenungkan kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini bahwa semuanya akan berlalu. Di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah yang saudara lakukan, akan ada firman Tuhan yang akan mengingatkan saudara kembali tentang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu pergunakan hari itu, menghitung hari-hari saudara untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Berikutnya yang kedua, masih di dalam seraya dikasih Tuhan ayat yang ke-12, kalimat selanjutnya di sana dikatakan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa ternyata semuanya akan berlalu, maka berikut yang harus kita lakukan adalah memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana, pena, kinah. Seraya dikasih Tuhan. Memiliki pena, kinah, dan Allah katuanta. Seraya dikasih Tuhan. Di sana bijaksana di sini yaitu bahwa mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Apabila kamu mendengarkan perkataanku ini, firmanku ini, kamu melakukannya, mendengar melakukannya, maka kamu seperti orang yang apa di sana? Bijaksana. Mendirikan rumahnya di atas fondasi yang kuat atau di atas batu. Melakukan firman Tuhan, mengerti, memahami, serta melakukan firman
Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Hidup seturut kehendak Tuhan. Pola hidup kita itu adalah firman Tuhan. Tutur kata kita, perbuatan kita, semuanya mengandung kasih atau firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seluruh keberadaan kita yang ada, kita mau hidup untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kemudian bijaksana kembali di sini saudara dikasihi Tuhan, yaitu bertindak dengan tepat. Bertindak dengan tepat. Saudara dikasihi Tuhan, memikirkan segala sesuatunya, memikirkan dengan matang-matang. Lalu berkata, biasa di pokada, biasa bangun kita di kumuan, di tangga si penkiku, sama yang batas si bisa kada. Itu tindakan yang tepat. Saudara dikasihi Tuhan, datang polang-polang ulelan bang. Iya. Tetapi kita pikirkan segala sesuatunya. Itu orang yang bijaksana. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat surat-surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang di Asia pada waktu itu, saudara dikasihi Tuhan, orang bijaksana di sana disertai dengan apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan tepat, bertindak tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga di sana dikatakan bahwa biarlah kita boleh melakukannya, kita boleh bertindak di dalam setiap kehidupan kita, dan tentu bahwa kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Allah yang akan beracara dan Allah akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita semua yang ada. Sebab itu bagi kita yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di halaman rumah ini, yang ada di luar sana, mari di hari-hari selagi masih ada waktu ini, waktu atau temo, mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mari kita gunakan waktu itu, kita tetap berhubungan dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Dan bagi keluarga, anak cucu yang ditinggalkan oleh orang tua kekasih, bahkan mungkin ada saudara yang ditinggalkan oleh orang tua ini, seperti di awal bahwa semuanya akan berlalu. Duka yang keluarga alami malam hari ini besok mungkin masih akan ada kesedihan dan lain-lain sebagainya. Wajar kita sedih, tetapi kembali diingatkan bahwa jangan kita larut dalam sedih. Akan ada pelangi muncul di sesudah hujan itu. Akan ada waktunya pada saat ini saudara berduka, dan di balik semuanya juga itu ada penghiburan yang Tuhan berikan lewat kekuatan kuasa Roh Kudus dan lewat firman-Nya yang saudara dengar. Itu akan menghiburkan keluarga yang ada di dalam. Sehingga dalam beberapa waktu ke depan, saya yakin dan percaya keluarga akan kembali bangkit untuk melakukan segala aktivitasnya sebagai orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang sempat saya dapat uraikan bagi kita semua yang ada pada malam hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menguatkan dan menghiburkan keluarga, bahkan kita semua yang ada yang mengalami hal yang sama seperti dengan keluarga alami di tempat ini. Puji Tuhan, saya serahkan kepada kita nyanyikan pujian Bila Kau Izinkan di pada nomor yang kedua, lalu kita berdoa di firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
anak cucu keluarga yang ada. Setelah mendengarkan firman Tuhan bahwa semuanya akan berlalu, kembali pujian ini dikuatkan kita semua yang ada pada malam hari ini. Bila tiba waktunya, itulah waktu yang terbaik Tuhan berikan. Waktu yang terbaik Tuhan berikan bagi orang tua kita yang ada. Mari panggil Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertanya hamba-Mu untuk yang terjadi dalam hidup ini. Kami merasa dipuaskan oleh Tuhan karena firman-Mu itu benar-benar menghibur, bahkan menguatkan iman percaya kami, di mana hamba-Mu telah memberikan kami suatu pengertian bahwa tidak ada yang akan abadi di dunia ini. Hidup kami manusia pun satu saat akan berlalu. Sebab itulah kebenaran firman-Mu. Tetapi kami yakin dengan firman-Mu ini benar-benar akan memotivasi kami, memberikan kami pengharapan bahwa sekalipun hidup kami akan berlalu secara jasmani dari dunia ini, tapi kami sudah menjadi miliknya Kristus. Sehingga Kristus itu kalau Dia datang pada kalian kedua, maka akan membawa kami ke tempat di mana Kristus ada, akan bersama-sama dengan Tuhan, berbahagia kekal selama-lamanya. Itulah orang yang akan diselamatkan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang tua yang Tuhan telah panggil, semoga percaya kepada Tuhan, biarlah dengan panggilan dan pilihan Tuhan juga akan bersama-sama dengan Tuhan jika Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Sebab Tuhan telah mengistirahatkan orang tua ini. Sebab itu Tuhan, lewat ibadah penghiburan kami telah dihiburkan oleh Tuhan. Lanjutan ibadah ini kami telah serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang masih kami lakukan lewat rangkaian ibadah ini sampai selesai sebentar, semua jadi untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan, masih ada paduan suara dari Kantemus Paroki Makale dan juga dari keluarga. Kita terlebih dahulu akan membawa persembahan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, jemaat-Mu sidang perkabungan akan membawa
persembahan sebagai bagian daripada ibadah duka pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Yang masih sisa dalam ribaan kami, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat pujian nomor 4. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini hanya sementara. Ada duka secara langsung deh. Gua hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak daya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Profesor Mandro. Aku masih kuat. Doh. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Disilahkan paduan suara Kantemus Paroki Makale. Dan setelah itu disambung dari keluarga. Udah ketemu saat ini ya.
selalu sertaku, seribu masa berlalu, kasihnya tiada berubah, tak satu masa berlalu tanpa kasih setianya. Bahagialah bagi orang yang percaya pada Tuhan, dalam cinta dan kasih-Nya, Tuhan selalu menjagamu. Seribu masa berlalu, kasih-Nya tiada berubah, tak satu masa berlalu tanpa kasih setianya. Bahagialah bagi orang yang percaya pada Tuhan, dalam cinta dan kasih-Nya, Tuhan selalu menjagamu. Bahagialah bagi orang yang percaya pada Tuhan, dalam cinta dan kasih-Nya, Tuhan selalu menjagamu. Tuhan selalu menjagamu. Ya, kita saksikan dia gerakan menyanyi.
Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah penghiburan pada malam hari ini. Mari dengan tidak keberatan yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita angkat pujian, tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku
akhir ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tunduk lagi menyembah Engkau sebab Engkaulah Allah dan Tuhan kami, pemilik kehidupan kami yang ada. Kami doakan untuk keluarga yang sedang dirundung duka pada malam hari ini ya Tuhan. Penghiburan kekuatan daripada Roh Allah, Roh Kudus menjadi bagian kehidupan mereka dalam masih beberapa ibadah-ibadah ke depan ini sehubungan dengan terpanggilnya orang tua kekasih kami yang ada. Kami terus bagi dalam tangan Tuhan, berkati majelis hamba-Mu, Bu Gembala dan majelis yang ada di PPDI Bukit Sarambu untuk mengatur pelayanan ini ya Tuhan, sehingga boleh selesai dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami doakan keluarga yang mungkin akan datang ke tempat ini sehubungan akan ibadah-ibadah ke depan ini ya Tuhan. Kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan keluarga untuk membagi duka satu sama yang lain. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Semua kami yang ada pada malam hari ini juga sebentar kami akan kembali. Tuhan sertakan sepanjang perjalanan sebagaimana penyertaan Tuhan memimpin kami tiba di tempat ini. Demikian kembalinya kami nanti, baik jalan kaki, naik kendaraan roda 2, roda 4, semuanya dalam lindungan daripada Tuhan. Keluarga yang akan tinggal di sini pun juga Tuhan akan tetap memberkati dengan kekuatan daripada Tuhan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita amalkan hati kita lalu kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, penghiburan kekuatan Roh Kudus menjadi bahagian milik kita semua. Lalu kami akan mengakhiri ibadah kami pada ibadah penghiburan pada malam yang kedua pada malam hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin. Selamat malam semua. Atas nama Gembala, majelis, bahkan semua para pelayan Tuhan dari jemaat GPDI Bukit Hermon Sarambu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati atas ketenangan kita sepanjang kita melakukan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Bila ada kata-kata atau pelayanan kami yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada Pak Julius. Ya betul, karena kapenomban Pak Pakatana, pendual lantainan, tu mangka di Pogau, sia taolah Solanasang. Nah tonton sumanga kasaminanta, sia karapasanta Solanasang, sia kursumanga juga lago pelayan-pelayan. Sialah diraka lago hamba Tuhan dumangka Citwe Manda sangina tunangkaran ni pelayanan na buang pasake pun Citaruna pemikiran Citaruna yang Senyum-senyum kami. Senyum-senyum. kita runa ungkapan hati yang keluarga yang alapu lantainya dan perampo mali nenena akan nalako kalena dan saudara.
di gua salian yang namanya kampusan di gua semangat tuh waktu dibengkan. Tapi dulu yang itu adalah gua tapi aku bapak pendeta majelis gereja lah indena tondok kiring lah waktu naon waktu pira-pira hinan saya kok tabi aku bapak pastor frater suster yang hadir siapa di kota tabi aku toron nambe toron indo lah waktu ni may lanjera teto waktu ni may pira-pira bapak nilai mo ono itu kata tabi ako tengok perintah ke ini Sia mengirimkan keluarga itu Pak Dewan karena jabatan itu melekat tetap bagi kuah tapi ko Pak Dewan yang terhormat. Susi moto tu kami yang keluarga mengirimkan ilan kamsusan apa tonton bangki kure semua atau yona yang moto pertama dari gereja yang dibawakan diwakili tadi oleh Pak Pendeta yang menghibur kami kikwa ko kuresma tuna topang majelis syadu kayo may pira-pira mga lagu tontoman ki kuresuma belana duka merasakan kamu susah untuk dialami lantai inan totemo sia kikwa duka lako mentu indo sia ambe lalan nate ina la butuh ne buat pira-pira bapak nari rumah tonton lagi perjuangan jalan pada lampu kalau ini ibadah bisa sekolah kami cara kita mengenal jalan mana pada kini komite. Hah? Manining. Ya, minta. Semakin cantik uang manining deh. Oh, tabebo. Tabebo orang katanya min. Apa namanya mana suka teling komunikasi? Iya, ku pamang sen. Itu saya masih langsung. Oh, lu. Kalau dukun deh. Udah karena deh janda. Janda simpo. Janda. Janda simpo. Apa itu? Kopi. Kopi lebih. Oh iya. Malah super ke kopi. Hangat lah. Macam mana kopi? Ani bro, lah bapak dia cantik. Oh, dah apa masuk ikan. Maaf rilis itu isi miloki. Iya, Bu, simpo lagi. Tanggal berapa lah? Nah, siwakan atau nih. Kondoran. Mandakado kapate. Jadi ada urusan nih, tak ajanda simpo. Lagi mau tak ajanda simpo yung. Iya, tak ajanda simpo yung lagi mau. Nanti tiro Oh. Pada amin to. Adi ini to apa dunduy bang kamnai. Mister Boca. Lalu. Pira mo liter pura to? 6 kali 3. 6 kali 3. Oh jadi, pira mo liter pura? Mana 30 liter na pura Joni do. Mana 30 liter na pura. Pwede rin 40 liter satu man. Na pura Joni. Ano? Kembali aku parang po mga mo. Siang.
situ mangka kisi pak kadai kami keluarga sia majelis gereja kuma yaitu ibadah allo Rabu nah siang sia dong bogi batu allo Senin allo Selasa kita lama ibadah allo Rabu ni kamane ma ibadah penghiburan aben talun akan dirangkaikan sholat ibadah PKK jam 4 sore. Itu apa le? Pirnya makamuro. Yo nak kuamat yung ya. Itu apa? Na boleh pematua. Si taruna pelepasan jenazah hari Kamis jam 11. Jam 11 dia makamuro. Itu kita rencanakan jam 11 ibadah dimulai. Yang motor ya hari Rabu ibadah penghiburan ketua jam 4 dirangkaikan ibadah dari PKK. Itu apa dia kilo Rabu ya? Yang motor tu pengumuman. Pira sulit ya, Mai. Saya mau berapa teh? Yo berapa share keselamatan lo kayak ibu? Oh iya, aku gua salaman atau dari Mintoraya. Iya. Banyak pendukung Mintoraya. PDI Tulen Mintoraya. Hah? Aman. Aman kelas. Mohon maaf. Intan, ketemu lagi di kabar. Sip. Intan. Gimana kabar di Tongko? Ada bagaimana kabar Tongko Intan? Oke. Di sana. Mahal merkurin bunda. Aduh. Ini itu apa katanya itu? Baik banget kali luar katanya. Maju perhatian karo. Jangan teman deh. Oke yang suasana. Oh anu. Sana penganggi di dewan dari Sananga. Bisa nenek Anggi. Ini Kalibuang. Kalau Jalan Kote. Ini Jalan Kote. Jalan Kote sana tadi itu. Le. Oke. Mantap. Tidak ada daging babi di sini karena ini penting sekali guys. Nah, tidak pakai daging babi. Tadi oh, sino mulai? Orang mau makan nanti. Iya. Orang sibuk-sibuk ini. Sibuk. Iya. Beda panas belum. Cuma kan karo. Marine karo. Sino ko mulai? Oh. Corona. Oke, yan sa mundo. Kita yung minanga weekend na iyo. Berapa, Manijo. Oh, yung dako. Siapa yang angkat nasi? Siapa tidak ada? Oh, tidak ada. Memang kamu pembesian? Memang kamu pembesian? Mang kau pelesan? Mang.
Apa lu? Apa dah? Betul anu le. Seluk. Baik. Nakaan le. Nakasemo. Pula lu. Masa pikakat kote sa tombang. Oke. Iya. Masih lama. Oke. How are you? Good. Very good. Very good. Very good, very fine. Very fine, very good. Yeah. No good, cari yang lain. Yeah, no good. Cari yang lain. Cari yang lain. Ya, iya, sekali. Bagaimana? Ya, oke baik. Kata almarhum Pak Leo. Iya. Kalau no good. Subuh atau Merekotan dulu, aman share kan, Be? aman Oke, iya. aman tadi. Di situ saja. Oke, selamat malam Om Pit. Oke, Alim Malim. Selamat malam. Ras Penggodan, mantap. Johnny Rastus. Enggak, John. Iya, Juli Pakawia atau Pantekosta teh jadi kan ikan di Dubai. Pantekosta kan. Pantekosta. Kan ikan di Dubai otomatis ya untuk. Ikan di otomatis. Kan mo? Naman kami sa Amarayo kita. Kaya lagi mo. Kaya kaya napagi mo, misa maramay. Agi mo. Iya, kinakaya. Kaya na berusaha ko ben mo amin ako. Nabuk ko mira ke labi. Bagaimana kah? Amang. Aman. Oke, ada juga lawan di situ. Ada. Oke. Kalau setiap pesta yang mau bikin ini. Kan itu nanti lah. Iya. Nah, bukan ya Om Pit daftar hadir teh. Oh, daftar hadir. Wah, sentuh lah. Iya, di daftar hadir teh. Oh. Ini nanti makam shot kita tulis apa jentuh bener apa jadi daftar hadir. Nah. Oh, dia absen teh. Oh, nempel dah pula dah. Si dia bertekan itu. Kenapa nih? Kemarin itu Om Sel lu tak ada kutira kela. Padahal keror. Marok kan. Oh. Kemarin Pak ada kutira kuda kayaknya. Bente. Mantap. Oh, oke, nih lurah.
Oh ne. Cak lura le. Lura yung ilu. Markede lu rendet tu lu. Anak waktu Wakili din apa? Oh. Bisa katanya bisa deh. Karena bisa diwakili. Halangan Pak Lurah. Pak Lurah yun. Pak Lurah lihat tanda kiring. Halo, kompit. Oke, wah, Pak Lemon di sini. Iya ada. Ini langsung nanti keluar kompit ya. Oke. Oke. Ini oke. Oke. Yuk. Maka dia dapat toilet. Jangan. Mantap. Oke, hilu mi. Hilu li. Na kuari hilu li. Hilu li pira mo pura to? Tanu pura mo 5 le. Pura mo liter. Hilu liter pura. Mana 5 siya? Saya enggak ada lampu mito lah. Oh, Ika sakit sampun. Lampu suara. ya. Oke, lakukan deh begitu. Kita bilang oleh lakukan deh. Oke. Nampak apa-apa dia berkata tu. Jadi ku Thailand, telepon mo. Jewat Pentecosto ni. Oh, Pentecosto man, kata gereja itu. Sarambu deh. Ah. Hermon Sarambu. Apa itu NDT-an ya? NDT ada PT. Kota Bernakel tentu ada pilih. Oh, Saudara Masya, GPD Masya. Oh. GPD Masya le. Ah, ya RT ke lere ke ko anto. Iya. Ini limo ko elita to. Oke, lakukan kita lokasi. Kita lanjut ya. Kita mau makan dulu. Oke, soal di mono atau sadir ke? Oh, mana kita? Oh, gimana lokasi ya?